Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang praktek kucing dengan pembagian peran Bu Ita, Puci, Bu Saida, dan pengamat Bu Sari. Kami akan menyajikan kucing dalam kasus satu, yaitu ada seorang guru memahami jika Rina salah satu murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong untuk ikut perlombaan tingkat kabupaten. Namun, Rina yang tidak percaya diri dalam mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Bagaimana cara kita dalam menanggapi hal ini? Marilah kita simak percakapan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Ita memanggil saya? Duduk dulu Rina. Kali ini kita akan ngobrol agak lama ya, tidak apa-apa kan? Iya Bu, tidak apa-apa. Rina, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu latihannya kurang bersemangat. Iya Bu, saya sedikit ada kendala dan butuh seseorang untuk bercerita. Terima kasih Ibu sudah mau membantu saya. Apa yang bisa Ibu bantu? Dan dari pembicaraan ini, apa yang ingin kamu capai? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu, dan mengetahui penyebab saya. Coba sekarang kamu ceritakan apa yang kamu rasakan. Begini Bu, saya merasa kurang percaya diri, belum siap dalam mengikuti lomba berpidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Loh, mengapa kamu belum siap? Bukankah selama ini kamu sudah berlatih? Iya Bu, tapi saya merasa takut. Mengapa kamu takut? Saya takut kalah dalam perlombaan ini dan akhirnya akan mengecewakan semua orang yang sudah berharap kepada saya. Saya yakin Bu, lawan saya pasti lebih jago-jago dari saya. Sekarang Ibu tanya, selama ini kamu sudah melakukan usaha apa untuk menyiapkan lomba ini? Saya sudah berlatih setiap hari Bu. Saya juga sudah menghafal teks pidato. Saya juga sudah les privat bahasa Inggris di luar jam belajar. Saya juga sering menonton penampilan peserta lomba pidato di YouTube sebagai sumber referensi saya, Bu. Apa cukup itu saja? Kira-kira apa lagi ya, Bu, yang belum saya lakukan? Apakah semua usahamu tadi belum membuatmu percaya diri untuk ikut lomba? Sebenarnya saya sudah berusaha dengan keras, tapi saya masih merasa belum percaya pada kemampuan saya sendiri, Bu. Apakah selama kamu berlatih atau belajar ada hambatan yang kamu alami, sehingga membuat kamu tidak percaya diri? Sebenarnya hambatannya tidak ada sih, Bu. Semua mendukung saya. Tetapi saya pernah mendengar bahwa lawan saya nanti jago-jago. Apakah kamu percaya? Sebenarnya saya tidak percaya, Bu, karena saya belum melihatnya langsung dan belum tahu hasilnya seperti apa. Apakah kamu ingin tahu bagaimana lawanmu lebih jago atau tidak dari kamu, Rina? Iya, Bu, saya ingin tahu. Bagaimana caranya? Caranya saya harus ikut lomba itu, Bu, sehingga saya tahu penampilan lawan saya. Jadi kesimpulannya kamu harus tetap ikut lomba ya? Iya, Bu, saya akan tetap ikut. Sekarang apa rencana prioritasmu?
Pertama, saya akan lebih giat berlatih dan akan melawan rasa takut dan kurang percaya diri saya. Caranya? Saya akan lebih sering tampil di depan teman-teman, guru, agar saya tahu kekurangan saya dan mental saya bisa kuat. Bagus. Apakah kamu butuh dukungan seseorang untuk mewujudkan rencanamu? Iya Bu, saya membutuhkan dukungan doa dari orang tua, guru-guru, dan teman-teman semua agar mendoakan saya menang. Jikapun saya kalah, mereka tetap bangga kepada saya karena saya sudah berusaha dengan baik. Hebat, Bu Guru doakan kamu menang dan sukses ya, Rina. Terima kasih Bu. Nah, dari hasil percakapan antara coach dan coachee, ada pun lembar observasi atau pengamat dengan langkah-langkah, yaitu 1. Tujuan, di mana coach menjelaskan tujuan dari diskusi dengan jelas. Kedua, identifikasi, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan memberikan umpan balik yang mengarah pada identifikasi otentik. Yang ketiga, rencana aksi, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang keempat, tanggung jawab, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dari percakapan tadi, kesimpulannya bahwa Bu Ita sebagai coach sudah melakukan langkah-langkah dalam coaching dengan model Tirta dengan baik. Itulah dari hasil kelompok 4 untuk kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini kelompok 4 akan menyampaikan tentang praktik coaching di mana sebagai coach Bu Ida, Kuci Bu Sari, dan pengamat Bu Ita. Kami akan menyajikan coaching kasus 2. Ada seorang murid bercerita jika merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Murid tersebut merasa tidak nyaman karena guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Silakan. Sari, bisakah nanti pada jam istirahat kamu ke ruangan Ibu? Karena ada hal yang ingin Ibu Guru tanyakan kepada Sari. Iya Bu, bisa. Terima kasih ya, kamu sudah bersedia untuk datang. Ibu mau mengajak kamu untuk mengobrol sebentar. Mungkin Ibu akan mengganggu waktu kamu. Apa kamu tidak keberatan? Tidak Bu. Nah, baiklah, kita mulai mengobrol ya. Kenapa akhir-akhir ini Guru lihat Sari sering murung dan tidak bersemangat? Padahal kan selalu riang dan semangat. Boleh nggak cerita sama Bu Guru? Iya Bu Guru, sebenarnya saya sedang ada masalah belakangan ini Bu, dan perlu bantuan seseorang dalam menyelesaikannya Bu Guru. Jadi apa nih yang bisa Ibu Guru bantu dan tujuan yang ingin dicapai melalui diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini Bu Guru. Selain itu, apa lagi? Sebenarnya saya juga belum tahu penyebab permasalahan saya Bu Guru. Jadi saya ingin tahu penyebabnya dari permasalahan saya ini. Apa sebenarnya ya Bu Guru? Bu Guru ingin tahu penyebab kamu merasa kurang bersemangat. Boleh Sari ceritakan kepada Ibu? Gini Bu Guru, saya merasa tidak nyaman terhadap seorang guru dalam satu mata pelajaran Bu Guru. Kok bisa Sari merasa tidak nyaman? Apa alasannya?
Gini loh Bu Guru, saya merasa Bu Guru tersebut tidak berlaku adil terhadap saya Bu. Saya merasa Bu Guru tersebut pilih kasih Pilih kasih? Kok bisa Sari beranggapan seperti itu? Iya Bu Guru, soalnya Bu Guru tersebut memberikan nilai yang kecil terhadap saya Bu Guru. Sementara teman-teman yang ikut les sama Bu Guru tersebut diberikan nilai-nilai yang bagus Bu Guru. Oke, kalau gitu Bu Guru boleh tahu biasanya nilai-nilai Sari setiap harinya seperti apa ya? Biasanya nilai-nilai saya selalu bagus Bu, dan bisa dibilang paling bagus dari teman-teman. Namun belakang ini menurun Bu Guru. Nah, kok bisa tuh? Kira-kira kenapa ya? Saya kurang paham Bu, saya mengikuti pelajaran dengan tenang. Apa saya merasakan kurang nyaman? Nah, tidak nyamannya karena apa nih? Begini Bu Guru, karena saya selalu disindir-sindir, karena saya tidak mengikuti les yang diberikan Ibu Guru tersebut Bu Guru. Oh, jadi kalau boleh Ibu Guru simpulkan, berarti rasa yang tidak nyaman Sari rasakan di kelas itu karena Sari sering disindir-sindir tidak mengikuti les yang diberikan ya? Iya Bu Guru, padahal sebelum disindir-sindir, saya selalu bersemangat Bu untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Saya juga percaya dan nilai saya pun selalu bagus Bu Guru. Baiklah, jadi Ibu sudah tahu penyebabnya kamu sering murung dan tidak bersemangat. Itu dikarenakan rasa tidak nyaman ya. Kira-kira usaha apa yang dapat dilakukan Sari ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Ada beberapa usaha Bu yang ingin saya lakukan. Mana dulu yang ingin Sari prioritaskan untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama-tama saya ingin bertemu dulu dengan Ibu Guru tersebut, mau berbicara baik-baik tentang alasan saya tidak bisa mengikuti les tersebut. Kemudian saya akan mempelajari kembali terkait materi tersebut dengan rajin Bu Guru. Baik, lalu siapa yang bisa membantumu untuk mewujudkan rencanamu tersebut? Orang tua saya Bu Guru. Saya akan mengajak orang tua saya untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi kepada Bu Guru tersebut Bu Guru. Bagus, itu suatu langkah yang tepat. Ibu salut sama kamu. Semangat terus ya dalam belajar, Sari. Iya Bu Guru, terima kasih. Coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Saida dan Ibu Sari. Langkah-langkah Tirta yang dilaksanakan yaitu tujuan. Coach sudah menjelaskan tujuan dengan jelas. Kemudian identifikasi. Coach sudah memberikan pertanyaan terbuka dan memberikan umpan balik mengarah kepada identifikasi potensi coaching. Kemudian rencana aksi. Coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi. Kemudian tanggung jawab, Coach sudah memberikan pertanyaan terbuka dan umpan balik mengenai komitmen Coach dalam menjalankan rencana aksinya. Kesimpulannya, Bu Ida sudah melaksanakan coaching dengan model Tirta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang praktik coaching, di mana kita sudah dibagi sesuai dengan perannya masing-masing. Kali ini coach adalah Bu Sari, coachee adalah Bu Ida, dan pengamat adalah Bu Saida. Dan di akhir kegiatan nanti akan ada hasil dari pengamatan. Kami akan menyajikan coaching kasus 3, yang mana menceritakan tentang rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar.
Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa menggunakan buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Ita. Apakah Bu Sari ada waktu untuk mengobrol sebentar? Mungkin agak mengganggu waktunya. Apakah Bu Sari tidak keberatan? Tidak Bu, sepertinya ada yang mau disampaikan ya Bu Ita. Iya Bu, saya sedang ada masalah. Merasa tidak nyaman. Mungkin Bu Sari bisa membantu dan memberi saya solusi. Baiklah Bu Ita, kita diskusikan apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Ita ya. Wah, dengan senang hati Bu Sari. Oh iya, Bu Ita. Kira-kira apa ya yang diharapkan dari hasil diskusi ini ya Bu Ita? Saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang saya hadapi Bu Sari. Oh, oke lah. Baiklah, ceritakan masalah yang sedang dirasakan oleh Bu Ita. Begini Bu, saya tadi dipanggil kepala sekolah karena laporan pengawas. Dipanggil? Emang ada apa ya Bu Ita? Kepala sekolah bilang kalau pengawas merasa keberatan dengan tindakan saya waktu supervisi karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Beliau menganggap buku teks harus digunakan setiap pembelajaran. Padahal Bu Sari, meskipun saya tidak menggunakan buku teks, saya menggunakan sumber belajar lainnya seperti LCD, gambar-gambar, dan lingkungan sekitar. Karena menurut saya itu lebih menarik dan tidak membosankan. Apakah selama pembelajaran yang dilakukan Bu Ita ada kendala saat menggunakan sumber-sumber tersebut sehingga membuat kepala sekolah memanggil Bu Ita karena dapat teguran dari pengawas karena menggunakan sumber belajar tersebut kurang tepat? Ada Bu Sari, saat anak-anak keluar kelas untuk mengamati tumbuhan dan melihat gambar di sudut literasi, ada beberapa anak bergurau. Mungkin itu yang membuat pengawas keberatan. Lalu, apa rencana Bu Ita selanjutnya ya? Nah itu Bu Sari, saya masih bingung. Banyak yang ingin saya lakukan. Mungkin hal mana dulu yang menjadi prioritas pertama oleh Bu Ita? Saya akan menemui pengawas untuk meminta maaf dan meminta bimbingan beliau tentang bagaimana merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar, termasuk buku teks. Bagus Bu Ita. Kira-kira adakah hal lain selain meminta maaf dan meminta bimbingan Bu Ita? Saya akan meminta pengawas untuk kembali melakukan supervisi di kelas saya dan memberikan umpan balik kepada saya sebagai perbaikan pembelajaran saya. Wah, bagus itu Bu Ita. Kira-kira dukungan siapa yang Bu Ita harapkan agar rencana tersebut terlaksana Bu Ita? Saya akan meminta kepala sekolah untuk melakukan supervisi terlebih dahulu sebelum pengawas. Baiklah, kalau begitu Bu Ita, rencana yang sangat bagus. Semoga Bu Ita bisa terus semangat dan kemajuan anak didiknya. Terima kasih atas waktunya ya Bu Sari. Iya Bu Ita. Begitulah percakapan antara coach dan kunci pada praktek kelas 3 kali ini. Nah, lembar observasi proses praktek kucing model kita. Yang pertama tentang tujuan. Coach telah menjelaskan tujuan dari diskusi dengan jelas. Yang kedua, identifikasi. Coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan memberikan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci. Yang ketiga, rencana aksi.
Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang keempat, tanggung jawab. Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksi nyata. Kesimpulan dari tersebut dapat disimpulkan bahwa Bu Sari sebagai coach sudah menerapkan langkah-langkah pada kucing model Tirta dengan baik dan benar. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.